Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua orang kakak beradik saling memutuskan silaturahmi. Sudah bertahun-tahun tidak pernah ada yang saling sapa di antara mereka. Tidak pernah ada yang saling tegur. Bahkan mereka tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain. Ini sudah bertahun-tahun. Membuat sang adik tambah jengkel ketika dia melihat rumah kakaknya itu baru saja direnovasi. Tambah cantik, tambah indah, tambah besar. Akhirnya saat sang kakak ini pergi kerja, sang adik membuat parit yang sangat lebar. Jadi antara rumah kakak dengan adik itu, adik ini membuat parit yang sangat lebar yang tidak bisa untuk dilompati. Karena kejengkelannya sang adik ini, dia membuat parit itu. Tidak ada niat untuk menyambung silaturahmi. Lalu ketika sang kakak ini pulang kerja, sang kakak ini marah dan jengkel melihat kenapa ada parit di antara rumah ini. Sang kakak ini bergumam dalam hatinya, dia tambah yakin bahwa adiknya ini memang sangat menjengkelkan. Adiknya ini memang sudah tidak ada niatnya untuk menyambung kembali silaturahmi ini. Akhirnya sang kakak ini memanggil seorang tukang kayu. Tukang kayu ini disuruh oleh sang kakak untuk membuat dinding yang sangat tinggi, yang dengan adanya dinding itu kakaknya ini tidak mau lagi melihat rumah adiknya yang ada di seberang parit itu. Dan dinding itu harus sudah jadi ketika dia pulang kerja besok. Sehingga ketika dia kerja dia bayangkan itu dinding di dekat rumahnya itu sudah jadi, sudah selesai. Tapi setelah pulang kerja, sang kakak kaget. Dia marah, dia dongkol kepada tukang kayu itu. Karena apa yang dia bayangkan, apa yang diinginkan, yang dikerja oleh tukang kayu itu tidak terwujud sama sekali. Tidak ada dinding, tidak ada dinding. Yang ada adalah jembatan kayu yang menghubungkan antara rumah kakak dengan rumah adik itu. Yang membuat kakaknya ini kaget lagi ketika dia melihat adiknya berlari dari ujung jembatan yang mengarah ke rumah adiknya, itu menyeberangi jembatan itu menuju ke arahnya. Lalu sang adik mendekati kakak. Sang adik memeluk kakaknya dengan perasaan haru dan perasaan minta maaf kepada kakaknya. Kakaknya kaget melihat adiknya itu. Yang ternyata adiknya ini pun punya niat untuk menyambung silaturahmi hanya karena dia malu pada kakaknya. Sehingga ketika adiknya ini melihat kakaknya membangun jembatan oleh tukang kayu itu, adiknya mengira bahwa kakaknya ini mau menyambung silaturahmi. Alangkah bahagianya si adik ketika dia melihat ada jembatan di situ sebagai jalan untuk menyambung kembali silaturahmi. Dari kisah ini, apa yang kita saksikan adalah tukang kayu ini yang diberikan perintah untuk membuat dinding pemisah antara rumah kakak dengan adik. Dia tidak lakukan karena dia berpemikiran, dia berkeyakinan bahwa kalau ada dinding di sini maka antara kakak dengan adik ini tambah-tambah lagi tidak akan menyambung silaturahmi. Sehingga dia membangun jembatan supaya antara kakak dengan adik itu kembali tersambung silaturahminya. Itulah mestinya yang kita lakukan. Jika kita bersaudara, jangan memutuskan silaturahmi kepada kakak dan adik. Kata Rasulullah, la yadahulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu pemutus silaturahmi. Inilah sidang jamaah yang berbahagia. Ketika kita menjadi orang ketiga di antara ada orang yang memutuskan silaturahmi, maka berusahalah, berjuanglah bagaimana caranya supaya orang yang memutuskan silaturahmi ini, teman kita, saudara kita, sahabat kita, rekan kerja kita di kantor atau di sekolah, kembali tersambung silaturahminya dengan usaha kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.